Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi yang sempurna. Aroma kopi gayo yang baru diseduh menyelinap lembut ke dalam mimpi Lisa, menariknya dari alam bawah sadar menuju pagi yang cerah. Ia menggeliat pelan di atas spray sutra yang dingin, merasakan kehangatan familiar di sisinya. Sebelum matanya sempat terbuka sepenuhnya, sebuah kecupan ringan mendarat di keningnya, diikuti oleh suara bariton yang paling ia cintai di seluruh dunia. "Selamat ulang tahun, ratuku," bisik Dika, suaminya. Lisa tersenyum, membuka matanya dan disambut oleh wajah tampan Dika yang tersenyum lebar. Di tangannya, sebuah nampan kayu berisi sarapan favorit Lisa, pankek dengan sirup maple, buah beri segar, dan secangkir kopi hitam yang mengepulkan uap wangi. Di sisinya, ada setangkai mawar merah tunggal di dalam vas kristal kecil. Ini adalah tradisi mereka. Setiap tahun, di hari ulang tahunnya, Dika akan membangunkannya dengan cara yang sama. Sederhana, namun penuh makna. "Kamu selalu tahu cara memanjakanku," ucap Lisa, suaranya serak khas bangun tidur. Ia berusaha duduk, dan Dika dengan sigap membantunya, meletakkan bantal di punggungnya dan menempatkan nampan itu di pangkuannya. "Hanya untuk wanita paling istimewa dalam hidupku," jawab Dika. Ia duduk di tepi ranjang, matanya tak lepas memandang Lisa. Tatapan itu, tatapan yang selalu membuat Lisa merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Tatapan yang sama saat pertama kali mereka bertemu di sebuah galeri seni 5 tahun lalu. Lisa, seorang kurator muda yang sedang meniti karir, dan Dika, seorang manajer proyek ambisius di sebuah perusahaan konstruksi besar. Mereka jatuh cinta dengan cepat, sebuah romansa whirlwind yang menjadi buah bibir teman-teman mereka. Dika adalah segalanya yang Lisa impikan, cerdas, perhatian, dan sangat mencintainya. Mereka menikah 2 tahun kemudian di sebuah taman yang indah, di bawah sumpah suci untuk saling menemani seumur hidup. Dika pindah ke rumah paviliun luas milik keluarga Lisa, sebuah warisan yang telah turun-temurun. Lisa tidak pernah mempermasalahkan status. Baginya, cinta adalah fondasi utama. Ia mendukung karir Dika sepenuhnya, bahkan seringkali menggunakan koneksi keluarganya untuk membantu Dika mendapatkan proyek-proyek penting. Ia membiayai gaya hidup mereka yang mewah, memastikan Dika memiliki mobil terbaik, setelan jas termahal, dan semua kenyamanan yang bisa dibeli dengan uang. Karena bagi Lisa, kebahagiaan Dika adalah kebahagiaannya juga. "Bagaimana rasa pankeknya?" tanya Dika, membuyarkan lamunan Lisa. "Sempurna, seperti biasa," jawab Lisa sambil menyuapkan sepotong pankek ke mulut Dika. Dika tertawa dan menerimanya. Pagi itu terasa begitu sempurna. Sinar matahari keemasan menembus jendela kamar mereka yang besar, menerangi partikel debu yang menari-nari di udara. Rumah itu terasa damai, sebuah surga kecil yang mereka bangun bersama. Namun, di balik kebahagiaan yang membuncah itu, ada sebuah riak kecil di dasar hati Lisa. Sebuah keresahan yang selama beberapa bulan terakhir ini berusaha ia abaikan. Dimulai dari hal-hal kecil. Ponsel Dika yang sekarang selalu dalam mode senyap, dan diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Panggilan telepon larut malam yang ia jawab dengan berbisik di balkon, dan ketika ditanya, jawabannya selalu sama, "Urusan mendesak dari kantor, sayang." Lalu ada perjalanan dinas yang semakin sering, terkadang di akhir pekan. Dan puncaknya, sekitar sebulan yang lalu, saat Lisa mencium aroma parfum wanita yang asing dan manis di kerah kemeja Dika. Saat itu, Lisa memberanikan diri untuk bertanya. Dika tertawa, mengatakan bahwa itu pasti aroma dari salah satu klien wanitanya setelah rapat panjang di ruangan tertutup. "Kamu tahu kan di kantor klien udaranya seperti apa? Jangan berpikir yang tidak-tidak, ratuku. Hatiku ini hanya untukmu," katanya sambil memeluk Lisa erat. Lisa memilih untuk percaya. Ia harus percaya. Keraguan adalah racun bagi pernikahan, dan ia tidak ingin meracuni surga kecilnya. Ia menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu banyak membaca berita perselingkuhan di internet. Ia meyakinkan dirinya bahwa Dika terlalu mencintainya untuk melakukan hal serendah itu. "Nanti malam, aku sudah siapkan semuanya," kata Dika, menarik Lisa kembali ke masa kini. "Kita makan malam romantis di rumah saja. Aku yang akan memasak semua makanan kesukaanmu. Dan setelah itu, aku punya kado paling istimewa untukmu. Sebuah kado yang akan mengubah hidupmu selamanya." Hati Lisa menghangat. Dika memang selalu penuh kejutan. "Mengubah hidupku? Apa kamu membelikanku sebuah pulau?" canda Lisa. Dika terkekeh. "Sesuatu yang lebih baik dari itu. Sesuatu yang akan menandai awal yang baru untuk kita."
Lisa merasakan jantungnya berdebar penuh antisipasi. Mungkin Dika akhirnya siap untuk memiliki anak, sesuatu yang sudah lama mereka bicarakan. Mungkin ia akan memberikannya sebuah surat adopsi, atau mungkin hasil tes yang menunjukkan bahwa Dika telah setuju untuk memulai program bayi tabung. Apapun itu, Lisa yakin itu adalah sesuatu yang indah. Hari itu berjalan seperti mimpi. Dika mengambil cuti dari kantornya. Mereka menghabiskan waktu bersama, menonton film, berjalan-jalan di taman belakang rumah mereka yang luas, dan tertawa seperti saat mereka pertama kali pacaran. Dika tidak melepaskan genggaman tangannya sedetik pun. Semua keraguan yang pernah singgah di benak Lisa lenyap tak berbekas, tertiup oleh angin kebahagiaan hari itu. Malam harinya, ruang makan telah disulap menjadi restoran bintang 5. Lilin-lilin menyala temaram, aroma masakan Dika yang lezat menguar di udara, dan musik jazz lembut mengalun dari pengeras suara. Dika tampak gagah dengan kemeja linen putihnya, sementara Lisa mengenakan gaun merah favorit suaminya. Mereka makan malam sambil mengenang kembali perjalanan cinta mereka, dari pertemuan pertama hingga hari ini. Semuanya terasa begitu magis, begitu nyata. Setelah piring terakhir diangkat, Dika bangkit dari kursinya dan berjalan menuju sebuah meja kecil di sudut ruangan. Ia kembali dengan sebuah kotak berukuran sedang yang terbungkus kertas kado berwarna perak dengan pita satin besar berwarna biru tua di atasnya. Kotak itu tampak elegan dan mahal. "Ini dia," kata Dika, meletakkan kotak itu dengan hati-hati di hadapan Lisa. Matanya berkilat dengan ekspresi yang aneh, sesuatu yang tidak bisa Lisa baca. Bukan hanya kebahagiaan, tapi ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang dingin. Kado spesial di hari yang spesial. "Dika, ini terlihat sangat indah. Kamu tidak perlu serepot ini," ucap Lisa, terharu. "Buka setelah kita selesai minum anggur ini, sayang," ujar Dika sambil menuangkan anggur merah ke dalam gelas mereka. Ia mengangkat gelasnya. "Untukmu. Untuk masa depan kita yang baru." Lisa tersenyum dan mendentingkan gelasnya ke gelas Dika. "Untuk kita." Mereka meminum anggur dalam diam. Lisa bisa merasakan jantungnya berdetak semakin kencang, penuh rasa penasaran akan isi kotak itu. Sementara Dika hanya menatapnya, senyum misterius terpasang di wajahnya. Senyum yang entah kenapa, untuk pertama kalinya, membuat bulu kuduk Lisa berdiri. Di tengah cahaya lilin yang berkelip, senyum itu tampak seperti seringai. "Aku jamin," bisik Dika, suaranya terdengar hampir seperti desisan. "Setelah ini, semuanya akan berbeda." Keheningan yang menyelimuti ruang makan terasa semakin tebal, setelah Dika mengucapkan kalimat terakhirnya. Udara yang tadinya hangat dan romantis kini terasa berat dan menyesakan. Lisa menatap kotak perak di hadapannya, lalu beralih menatap wajah Dika. Senyum di wajah suaminya masih ada, namun matanya kosong. Dingin seperti es di tengah musim dingin. Perasaan tidak enak mulai merayap di punggung Lisa, mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh tubuhnya. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya Lisa, berusaha menjaga suaranya agar tetap terdengar ringan, meskipun hatinya mulai berdebar tak karuan. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin merekam ekspresimu saat membuka kado ini," jawab Dika, nadanya datar. "Ayo, buka sekarang." Dengan tangan yang sedikit gemetar, Lisa menarik ujung pita satin biru itu. Simpulnya terlepas dengan mudah. Ia lalu merobek kertas kado perak yang berkilauan itu dengan perlahan. Jantungnya berdegup kencang di dalam rongga dadanya, bunyinya seolah memenuhi seluruh ruangan. Ia membayangkan berbagai kemungkinan isi kotak itu. Mungkin sebuah album foto yang berisi perjalanan cinta mereka, di halaman terakhirnya terselip tiket perjalanan keliling Eropa. Atau mungkin sebuah perhiasan berlian yang sudah lama ia idamkan. Atau, harapannya yang paling besar, sebuah benda mungil yang menandakan mereka akan segera menjadi orang tua. Kertas kado terakhir tersingkap, menampakkan sebuah kotak putih polos tanpa merek. Kotak itu terasa ringan saat Lisa mengangkat tutupnya. Matanya langsung tertuju pada isinya. Bukan perhiasan. Bukan kunci. Bukan tiket. Di dalamnya, tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang tampak sangat resmi. Tidak ada kartu ucapan, tidak ada tulisan tangan, hanya amplop itu. Kebingungan melanda Lisa. Ini bukan seperti Dika. Kado-kadonya selalu personal dan penuh cinta. "Apa ini?" tanya Lisa, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengangkat amplop itu dari kotak. Amplop itu terasa dingin dan kaku di tangannya. "Bukalah, maka kamu akan tahu," jawab Dika singkat, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan santai, seolah ia sedang menonton sebuah pertunjukan drama. Dengan perasaan yang semakin tidak menentu, Lisa membuka segel amplop itu. Ia menarik keluar beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Saat ia membukanya,
Matanya langsung tertuju pada kop surat di bagian atas. Nama sebuah firma hukum terkemuka terpampang jelas di sana. Jantung Lisa seakan berhenti berdetak. Untuk apa Dika memberinya surat dari pengacara di hari ulang tahunnya? Ia memaksa matanya untuk terus membaca ke bawah, melewati paragraf-paragraf yang penuh dengan istilah hukum yang membingungkan, hingga akhirnya matanya menangkap sebuah frasa yang dicetak tebal. Surat gugatan cerai. 3 kata itu menghantam kesadaran Lisa seperti sebuah godam raksasa. Udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Ruangan itu mulai berputar. Suara alunan musik jazz yang lembut kini terdengar seperti raungan yang memekakkan telinga. Cahaya lilin yang tadinya romantis kini tampak menari-nari mengejeknya. Kertas di tangannya terasa membakar kulitnya. Ia membacanya lagi, dan lagi, berharap matanya salah. Berharap ini hanyalah lelucon yang sangat tidak lucu. Tapi tulisan itu tetap sama. Nama Dika sebagai penggugat, dan namanya, Lisa Anindita, sebagai tergugat. Dunia Lisa runtuh. Fondasi kebahagiaan yang ia bangun selama 5 tahun hancur lebur dalam hitungan detik. Semua kenangan indah, semua tawa, semua janji, kini terasa seperti kebohongan besar. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia menatap Dika, mencari secercah penjelasan, secercah penyesalan di mata suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Wajah yang tadinya ia puja setiap hari itu kini terlihat seperti wajah orang asing. Ini apa, Dika? Bisik Lisa, suaranya bergetar hebat. Ini lelucon, kan? Katakan ini hanya lelucon ulang tahun yang konyol. Dika menghela napas panjang, seolah lelah dengan semua ini. Aku sudah bilang, Lisa, semuanya akan berbeda setelah ini. Aku serius. Ini bukan lelucon. Aku ingin kita bercerai. Setiap kata yang keluar dari mulut Dika adalah sebilah pisau yang menusuk jantung Lisa. Rasa sakitnya begitu nyata, begitu fisik, hingga ia kesulitan bernapas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangannya. Kenapa? Hanya satu kata itu yang mampu ia keluarkan. Sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban atas hancurnya seluruh hidupnya. Karena aku sudah tidak mencintaimu lagi, jawab Dika tanpa ragu. Sebenarnya, aku tidak yakin apakah aku pernah benar-benar mencintaimu. Pernyataan itu lebih menyakitkan daripada surat cerai itu sendiri. Jadi selama ini, semua perhatian, semua kata-kata manis, semua pelukan hangat, hanyalah sebuah sandiwara. Lisa merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah memberikan segalanya untuk pria ini. Hatinya, kepercayaannya, hartanya. Dan balasannya adalah penghinaan di hari ulang tahunnya sendiri. Pasti ada orang lain. Desis Lisa, air matanya kini mulai mengalir deras membasahi pipinya. Pasti ada wanita lain. Dika tidak menyangkal. Ia hanya menatap Lisa dengan tatapan yang seolah berkata, akhirnya kamu mengerti juga. Keheningannya adalah sebuah pengakuan. Keraguan-keraguan kecil yang selama ini Lisa tepis kini kembali dengan kekuatan penuh, menjelma menjadi monster kepastian yang mengerikan. Panggilan telepon larut malam, perjalanan dinas yang aneh, aroma parfum di kemejanya. Semuanya adalah kepingan puzzle dari sebuah pengkhianatan yang menjijikan. Siapa dia? Tuntut Lisa, suaranya kini naik 1 oktav, dipenuhi amarah dan luka. Siapa wanita yang sudah merebut suamiku dan menghancurkan rumah tanggaku? Dika menyesap anggurnya dengan tenang sebelum menjawab. Sikapnya yang santai membuat darah Lisa mendidih. Pria di hadapannya ini bukan lagi suaminya. Ia adalah monster berhati dingin. Aku mencintai orang lain, Lisa, ulang Dika, seolah sedang menjelaskan sesuatu pada anak kecil. Aku ingin menikahinya. Kami sudah merencanakan masa depan kami bersama. Lalu, Dika menjatuhkan bom terakhirnya. Sebuah bom yang tidak hanya menghancurkan sisa-sisa hati Lisa, tetapi juga meruntuhkan kepercayaannya pada dunia. Dan orang itu, kamu sangat mengenalnya. Dan orang itu, kamu sangat mengenalnya. Kalimat itu menggantung di udara, lebih mematikan daripada racun paling berbisa. Pikiran Lisa berpacu liar, membolak-balik galeri wajah-wajah wanita yang ada dalam hidupnya. Rekan kerja Dika yang selalu bersikap ramah padanya, sepupu jauh yang pernah menatap Dika sedikit terlalu lama di acara keluarga, tetangga baru mereka yang cantik. Setiap kemungkinan terasa seperti tusukan kecil, tapi tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk kebenaran yang sesungguhnya. Ia harus tahu. Ia harus mendengar nama itu keluar dari mulut Dika, seberapapun sakitnya. Siapa? Desis Lisa. Cengkeramannya pada surat cerai di tangannya mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Kertas itu kini lecek dan basah oleh keringat dinginnya. Dika menatapnya sejenak,
seolah menikmati setiap detik penderitaan Lisa. Ia lalu menyebutkan sebuah nama dengan begitu santai, seolah sedang memesan kopi. Sebuah nama yang seharusnya menjadi sumber penghiburan, bukan sumber kehancuran. Rina. Untuk sesaat, Lisa tidak bisa memprosesnya. Rina? Sahabatnya? Rina yang sudah seperti saudara perempuannya sendiri? Mustahil. Otaknya menolak untuk menerima informasi itu. Ini pasti bagian lain dari lelucon kejam Dika. Jangan bercanda, Dika. Ini tidak lucu, katanya, menggelengkan kepala dengan panik. Apa aku terlihat sedang bercanda? Dika menaikkan sebelah alisnya. Rina. Sahabat tersayangmu. Dia orangnya. Dan saat itulah bendungan pertahanan Lisa jebol. Rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya, yang ia kira sudah mencapai puncaknya, ternyata hanyalah permulaan. Informasi ini adalah gelombang tsunami yang meluluh lantakan apapun yang masih tersisa dari hatinya. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan tingkat tertinggi yang dilakukan oleh dua orang terpenting dalam hidupnya. Suaminya, belahan jiwanya, dan sahabatnya, tempatnya mencurahkan segala rahasia. Sebuah memori melintas di benaknya dengan begitu jelas, hingga terasa menyakitkan. 3 minggu yang lalu, ia duduk di sofa apartemen Rina, menangis terseduh-seduh. Ia baru saja menemukan nota tagihan kartu kredit untuk sebuah kalung mahal yang tidak pernah ia terima. Saat ia bertanya pada Dika, suaminya itu beralasan bahwa itu adalah hadiah untuk ibu klien penting demi melancarkan sebuah proyek. Lisa merasa ragu, dan Rina adalah orang pertama yang ia datangi. Saat itu, Rina memeluknya erat. SSSTT, sudah, Liz, bisik Rina sambil mengusap punggungnya. Kamu itu terlalu paranoid. Dika itu cinta mati sama kamu, aku bisa lihat dari cara dia menatapmu. Mungkin dia cuma stres kerja, makanya jadi agak tertutup. Laki-laki kan memang begitu. Kamu harus lebih percaya sama suamimu. Lisa, dengan bodohnya, mendengarkan. Ia merasa lega setelah berbicara dengan Rina. Ia merasa bersalah karena telah meragukan Dika. Sekarang, memori itu terasa seperti racun. Pelukan Rina terasa seperti pelukan ular beludak. Kata-kata penghiburannya adalah manipulasi paling licik. Rina tidak sedang menenangkannya. Rina sedang melindungi dirinya sendiri dan kekasih gelapnya. Kalung mahal itu, sekarang Lisa tahu, pasti melingkar di leher sahabatnya sendiri. Rasa mual yang hebat menyerangnya. Lebih banyak lagi kepingan puzzle yang menyakitkan mulai tersusun di kepalanya. Liburan mereka bertiga ke Bali tahun lalu. Rina baru saja putus dari pacarnya, dan Lisa mengajaknya ikut agar sahabatnya itu tidak sedih. Ia ingat satu malam saat mereka makan malam di tepi pantai. Lisa pergi ke kamar mandi sebentar, dan saat kembali, ia melihat Dika dan Rina tertawa begitu lepas. Ada sebuah keintiman dalam tawa mereka yang saat itu luput dari perhatiannya. Ia juga ingat bagaimana Dika dengan sigap mengoleskan tabir surya di punggung Rina saat di pantai, dengan alasan tangan Rina tidak sampai. Lisa saat itu hanya tersenyum, berpikir betapa baiknya suaminya pada sahabatnya. Bodoh. Betapa bodoh dan butanya ia. Amarah mulai membakar habis air matanya. Kesedihan yang lumpuh itu kini bermutasi menjadi kemarahan yang membara. Ia menatap Dika, pria yang kini tampak begitu menjijikkan di matanya. Berapa lama? Tanyanya dengan suara serak yang bergetar karena amarah. Sudah hampir setahun, jawab Dika tanpa beban. Setahun. Selama 365 hari, ia telah hidup dalam kebohongan. Selama setahun, mereka berdua telah menusuknya dari belakang, tersenyum manis di hadapannya, sementara di belakangnya mereka menertawakan kebodohannya. Selama setahun, ranjang pernikahannya telah dinodai. Rumahnya, surganya, telah dimasuki oleh pengkhianat. Kalian berdua menjijikan. Ludah Lisa, kata-katanya penuh kebencian. Jaga ucapanmu, Lisa, balas Dika, nadanya mulai meninggi. Perasaan itu bisa datang pada siapa saja. Aku dan Rina, kami saling mengerti. Kami nyambung di level yang berbeda. Dia memberiku semangat dan ambisi yang tidak pernah aku dapatkan darimu. Bersamanya, aku merasa menjadi pria sejati. Pria sejati? Lisa tertawa, tawa yang kering dan penuh luka. Pria sejati tidak bersembunyi di belakang kebohongan. Pria sejati tidak mengkhianati wanita yang telah memberikan segalanya untuknya. Dan pria sejati tidak berselingkuh dengan sahabat istrinya sendiri. Kamu bukan pria sejati, Dika. Kamu hanyalah seorang pengecut dan parasit. Emosi Lisa akhirnya meledak. Dengan satu gerakan cepat, ia menyambar gelas anggur di hadapannya dan melemparkannya ke dinding, tepat di samping kepala Dika. Gelas itu pecah berkeping-keping,
suaranya memecah keheningan yang mencekam. Anggur merahnya mengalir di dinding putih seperti darah. Dika terkejut, sedikit mengelak, wajahnya kini mengeras karena marah. "Sudah gila kamu?" bentaknya. "Ya, aku memang sudah gila," teriak Lisa, dadanya naik turun dengan napas yang memburu. "Kalian berdua yang membuatku gila. Kalian mengambil semuanya dariku. Kebahagiaanku, kepercayaanku." Dika berdiri dari kursinya. Ia menatap Lisa dengan dingin, amarahnya kini bercampur dengan rasa jijik. Seolah-olah Lisa adalah serangga pengganggu yang harus segera disingkirkan. Ia berjalan mengitari meja, tatapannya menyapu seluruh ruangan makan yang mewah itu. Lampu gantung kristal, perabotan kayu jati, lukisan-lukisan mahal di dinding. Semua adalah bagian dari kekayaan keluarga Lisa. "Kamu tidak pernah mengerti aku, Lisa. Kamu lahir dengan sendok perak di mulutmu. Kamu tidak pernah tahu rasanya berjuang," katanya dengan nada merendahkan. "Aku lelah hidup di bawah bayang-bayang kekayaan keluargamu. Aku ingin membangun kerajaanku sendiri, bersama wanita yang benar-benar mendukungku, bukan wanita manja yang hanya bisa menghabiskan uang." Penghinaan itu adalah tamparan terakhir bagi Lisa. Jadi, bukan hanya dia tidak lagi dicintai, tapi selama ini dia juga tidak pernah dihargai. Semua dukungan, semua cinta, semua pengorbanan yang ia berikan, dianggap sebagai hal yang biasa saja. Di mata Dika, ia hanyalah sumber dana. Dika berjalan ke arah pintu, lalu berhenti dan berbalik menatap Lisa yang masih berdiri gemetar di antara puing-puing hatinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi superioritas yang mutlak, seolah ia adalah pemenang dalam permainan ini. Ia merasa telah mengungkapkan semuanya, dan kini saatnya untuk mengambil hadiahnya. "Cukup dramanya," katanya dengan suara yang tidak lagi menyisakan ruang untuk negosiasi. "Sekarang kemasi barang-barangmu dan keluar dari rumah ini. Rumah, mobil, dan semua aset sudah aku balik nama atas namaku. Kamulah yang harus pergi." Perintah Dika yang dingin dan penuh arogansi itu, seharusnya menjadi pukulan terakhir yang meremukkan Lisa hingga tak bersisa. Ia seharusnya jatuh terduduk, menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan keputusasaan. Dika sudah siap dengan segala kemungkinan itu. Ia menunggu reaksi yang akan memuaskan egonya, reaksi seorang wanita yang kalah telak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaannya. Alih-alih menangis, Lisa justru mulai tertawa. Awalnya hanya sebuah tawa kecil yang tertahan, seperti isak tangis yang salah jalan. Namun perlahan, tawa itu tumbuh menjadi lebih keras, lebih lepas, memenuhi seluruh ruangan. Itu bukan tawa kebahagiaan. Itu adalah tawa yang mengerikan, penuh dengan kepahitan, ironi, dan kemarahan yang membeku. Tawa seorang wanita yang telah didorong hingga ke tepi jurang, namun bukannya jatuh, ia justru menemukan sepasang sayap tersembunyi. Tawa itu membuat Dika merasa tidak nyaman. Ia mengerutkan keningnya, bingung dan sedikit terganggu. "Apa yang kamu tertawakan? Sudah gila, ya?" bentak Dika, mencoba merebut kembali kendali atas situasi. Lisa perlahan menghentikan tawanya, meskipun sisa-sisa senyum sinis masih menempel di bibirnya. Ia menyeka air mata di sudut matanya, air mata yang bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena tawa gilanya. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Sakit hati yang luar biasa itu telah membakar habis semua kelembutan dan cinta yang pernah ia miliki untuk pria di hadapannya. Yang tersisa hanyalah baja dingin. Ia menatap Dika, dan untuk pertama kalinya malam itu, Dika melihat sesuatu yang berbeda di mata Lisa. Bukan lagi tatapan seekor domba yang terluka, melainkan tatapan seekor singa betina yang wilayahnya telah diganggu. "Aku menertawakan kebodohanmu, Dika," jawab Lisa, suaranya tenang dengan menakutkan. "Aku menertawakan betapa kecil dan menyedihkannya dirimu." Kesombongan Dika terusik. "Kecil? Menyedihkan? Lihat siapa yang akan segera menjadi gelandangan." Ia berjalan ke sebuah laci di lemari pajangan dan menarik keluar sebuah map tebal berwarna biru. Ia membanting map itu ke atas meja makan. "Lihat ini baik-baik, Lisa. Ini adalah bukti." Ia membuka map itu dengan kasar, menunjukkan lembar demi lembar dokumen. "Sertifikat rumah ini, lihat, nama Dika Prasetyo. BPKB mobil sport di garasi, Dika Prasetyo. Rekening investasi kita, sudah aku alihkan semua ke rekening pribadiku. Kamu tidak punya apa-apa lagi." Dika mulai berjalan mengelilingi ruangan, menyentuh barang-barang dengan sikap seorang raja yang sedang menginspeksi kerajaannya. "Sofa kulit dari Italia ini, aku yang memilihnya. Sistem audio canggih itu, aku yang memasangnya. Bahkan anjing Golden Retriever kesayanganmu itu, surat-suratnya ada atas namaku.
Semua ini adalah hasil kerja kerasku. Ia kemudian berhenti di hadapan Lisa, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Kamu pikir semua ini jatuh dari langit? Kamu pikir aku menikmatimu hanya karena cinta buta? Jangan naif, Lisa. Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Aku merayumu, menyanjung ayahmu, bekerja lembur, semua demi ini. Demi kehidupan yang layak aku dapatkan. Kamu hanya batu loncatan. Dan Rina, dia adalah partnerku yang sepadan untuk menikmati semua ini. Monolognya yang penuh kebencian itu terus mengalir. Ia menghina Lisa, menyebutnya manja, tidak punya ambisi, dan hanya bisa bergantung pada kekayaan orang tuanya. Ia membeberkan semua rasa iri dan kebencian yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng suami yang penuh kasih. Ia melucuti dirinya sendiri, menunjukkan wajah aslinya yang penuh dengan keserakahan dan kebencian. Ia ingin menyakiti Lisa sehancur-hancurnya, memastikan wanita itu tahu betapa rendahnya ia di mata Dika. Ia ingin Lisa pergi dari rumah itu dengan perasaan kalah dan tidak berharga. Selama Dika berbicara, Lisa hanya diam mendengarkan. Ia membiarkan pria itu mengeluarkan semua racun di dalam hatinya. Setiap kata adalah konfirmasi. Setiap kalimat adalah bukti bahwa keputusannya adalah benar. Ketika Dika akhirnya selesai, terengah-engah karena luapan emosinya, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dika menatap Lisa, mengharapkan kehancuran total. Namun, Lisa hanya menatapnya dengan tenang. Wajahnya pucat, tetapi matanya berkilat tajam. Ia tidak gemetar lagi. Posturnya tegap. Ia telah menyerap semua informasi, memprosesnya, dan kini ia siap untuk membalas. Ia sudah melewati neraka malam ini, dan ia berhasil keluar dari sisi yang lain, lebih kuat dan lebih dingin. Sudah selesai? Tanya Lisa, suaranya datar, tanpa emosi. Dika terkejut dengan ketenangan itu. Apa maksudmu sudah selesai? Aku serius. Pergi dari sini sekarang juga. Lisa mengabaikan perintahnya. Ia berjalan pelan melewati Dika, menuju sebuah lukisan besar pemandangan sawah yang tergantung di dinding. Itu adalah lukisan favorit ibunya. Dengan lembut, ia meluruskan posisi lukisan itu yang sedikit miring. Gerakannya anggun dan penuh perhitungan. Semua kepanikan dan histeria telah lenyap darinya. Lalu, ia berbalik menghadap Dika. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Itu bukan senyum hangat, melainkan senyum seseorang yang memegang kartu truf terakhir dalam sebuah permainan berisiko tinggi. Kamu lupa satu hal, Dika, katanya, suaranya terdengar jelas dan mantap di ruangan yang sunyi itu. Kamu mungkin menikahi aku, tapi kamu tidak pernah benar-benar mengenalku. Ia mengambil jeda sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, menatap lurus ke mata Dika yang mulai menunjukkan kebingungan. Dan kamu lupa siapa ayahku. Ucapan terakhir Lisa menggema di ruangan itu, memecah arogansi Dika menjadi kebingungan. Untuk sesaat, Dika hanya menatapnya kosong, mencoba memproses kalimat yang tidak ia mengerti. Ayahnya? Seorang pengacara setengah pensiun yang selama ini ia anggap sebagai pria tua ramah yang tidak berbahaya? Apa hubungannya semua ini dengan ayah Lisa? Ayahmu? Dika tertawa, sebuah tawa paksa untuk menutupi kegugupannya yang tiba-tiba muncul. Apa yang bisa dilakukan pengacara tua itu sekarang? Semua sudah selesai, Lisa. Tanda tanganku ada di semua dokumen itu. Semuanya sah secara hukum. Lisa tidak membalas. Ia tidak perlu berdebat. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang makan. Setiap langkahnya terdengar mantap di lantai marmer yang dingin. Dika mengikutinya dengan tatapan curiga, masih belum memahami apa yang sedang terjadi. Mau kemana kamu? Mau menelepon ayahmu sambil menangis? Terlambat, Lisa. Seharusnya kamu melakukan itu sebelum menandatangani surat-surat pengalihan aset itu bertahun-tahun lalu. Serunya dari belakang, suaranya dipenuhi cemoohan. Lisa mengabaikannya. Ia terus berjalan menyusuri koridor menuju ruang kerjanya, sebuah ruangan yang dilapisi kayu gelap dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi. Ini adalah tempat perlindungannya, pusat kendalinya. Dengan gerakan yang lancar, ia menekan sebuah panel tersembunyi di dinding di balik sebuah lukisan. Sebuah brankas baja modern pun terlihat. Ia memasukkan kombinasi angka, dan pintu brankas terbuka dengan bunyi denting pelan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam legam yang tampak ramping dan elegan. Ia menutup kembali brankas itu, lalu berbalik dan berjalan kembali ke ruang makan. Tempat Dika menunggunya dengan ekspresi wajah yang merupakan campuran antara amarah dan ketidaksabaran. Lisa meletakkan map kulit hitam itu di atas meja, tepat di samping map biru murahan milik Dika. Kontras antara keduanya sangat mencolok.
Dokumen yang kamu pegang itu, Dika, kata Lisa, suaranya begitu dingin hingga bisa membekukan api. Hanyalah tumpukan kertas bekas yang tidak ada nilainya. Lalu, ingatan itu kembali padanya. Bukan sebagai mimpi buruk, tapi sebagai sumber kekuatan. 3 bulan yang lalu. Pemicunya bukanlah hal besar, melainkan serangkaian kebetulan kecil yang akhirnya membentuk sebuah pola yang mengerikan. Saat itu Dika sedang dalam perjalanan dinas ke Surabaya. Di sebuah pusat perbelanjaan, Lisa secara tidak sengaja bertemu dengan istri dari rekan kerja Dika. Wanita itu menyapanya dengan ramah. "Loh, Mbak Lisa, sendirian saja? Pak Dika mana? Bukannya hari ini timnya sedang ada presentasi proyek penting di gedung seberang?" Jantung Lisa serasa jatuh ke perutnya. Dika bilang dia di Surabaya. Presentasi apa di gedung seberang? Dengan gemetar, Lisa mengarang alasan, mengatakan mungkin ia salah dengar jadwal suaminya. Tapi benih kecurigaan yang paling gelap telah ditanam. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia teringat semua kejanggalan kecil. Termasuk aroma parfum wanita di kemeja Dika sebulan sebelumnya. Parfum yang sama persis dengan yang selalu dipakai Rina. Sebuah kebetulan? Mungkin. Tapi 2 kebetulan yang mengarah pada kesimpulan yang sama bukanlah lagi sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah bukti. Pagi-pagi buta keesokan harinya, ia menelepon ayahnya. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Dengan suara yang datar dan bergetar, ia menceritakan semuanya kepada ayahnya. Raditya, seorang pria yang telah menghabiskan 40 tahun hidupnya di ruang sidang, menghadapi penipu dan pembohong ulung. Raditya mendengarkan semuanya tanpa interupsi. Ketika Lisa selesai, tidak ada kata-kata penghiburan yang biasa. Yang ada hanyalah instruksi yang tenang dan tegas. "Jangan menangis, nak. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Sekarang waktunya untuk berpikir dan bertindak. Datanglah ke kantor ayah jam 10 pagi. Jangan katakan pada siapapun, termasuk Rina." Di kantor hukum ayahnya yang megah, di dalam ruang rapat yang kedap suara, Raditya membeberkan kenyataan pahit di dunia hukum perkawinan. Orang seperti Dika, kata ayahnya sambil menatap lurus ke mata Lisa, selalu punya rencana. Mereka tidak pergi begitu saja. Mereka akan memastikan mereka mengambil sebanyak mungkin sebelum menghilang. Ayah yakin dia sudah mulai memindahkan asetmu sedikit demi sedikit. Tugas kita sekarang adalah untuk memeriksa semuanya, dan mengambilnya kembali sebelum dia sempat menyadarinya. Selama 2 minggu berikutnya, Lisa menjalani kehidupan ganda. Di depan Dika, ia adalah istri yang penuh kasih seperti biasa, menekan rasa jijiknya dalam-dalam. Tapi di belakangnya, ia bekerja tanpa lelah bersama tim pengacara ayahnya. Mereka adalah tim terbaik, spesialis dalam hukum aset dan keluarga. Mereka bekerja seperti detektif, melacak setiap transaksi, setiap aliran dana. Dan apa yang mereka temukan lebih buruk dari yang dibayangkan Lisa. Dika, dengan liciknya, telah memanipulasi Lisa untuk menandatangani berbagai dokumen selama bertahun-tahun dengan kedok investasi bersama, atau efisiensi pajak. Ia telah membuat Lisa, dalam kebutaan cintanya, memberinya kuasa atas berbagai rekening. Ia bahkan telah mencoba memalsukan tanda tangan untuk mengalihkan kepemilikan sebagian kecil dari tanah warisan keluarga Lisa. Rencananya sudah berjalan lama, sebuah konspirasi busuk yang ia bangun di atas kepercayaan istrinya. Tapi Dika melakukan satu kesalahan fatal. Ia meremehkan Lisa dan latar belakang keluarganya. Semua aset utama Lisa, rumah, properti, dan portofolio investasi terbesar, terikat dalam sebuah badan hukum keluarga, Family Trust, yang didirikan oleh kakeknya. Badan hukum itu dirancang untuk melindungi kekayaan keluarga dari ancaman luar, termasuk dari pasangan yang serakah. Dika tidak pernah tahu tentang ini. Dengan kekuatan hukum penuh, tim pengacara Raditya bergerak cepat dan senyap. Mereka membatalkan semua surat kuasa yang pernah diberikan Lisa. Mereka mementahkan upaya pengalihan aset Dika yang ilegal. Dan yang terpenting, mereka menarik kembali semua aset yang sah ke dalam yurisdiksi penuh badan hukum keluarga, di mana satu-satunya orang yang memiliki kendali penuh adalah Lisa dan ayahnya. Proses itu selesai dalam 1 bulan. Cepat, efisien, dan tanpa jejak. Kembali di masa kini, Lisa membuka map kulit hitamnya. Dengan gerakan yang anggun, ia mengeluarkan dokumen-dokumen asli yang baru dan sah. Ia meletakkannya satu persatu di atas meja, menutupi dokumen palsu milik Dika. Ini, katanya sambil menunjuk sertifikat tanah rumah mereka. Sertifikat hak milik, yang sudah diperbarui bulan lalu. Atas nama Lisa Anindita, dikelola oleh Badan Hukum Keluarga Anindita. Namamu tidak pernah ada di sini. Ini, lanjutnya,
menyodorkan surat kepemilikan kendaraan. BPKB mobil-mobil di garasi. Semuanya terdaftar atas nama perusahaan keluargaku. Kamu hanya diberi fasilitas untuk memakainya. Dan ini, ia mengeluarkan laporan rekening tebal dari sebuah bank privat. Laporan dari rekening investasi kita, yang sekarang sudah menjadi rekening pribadiku sepenuhnya. Semua dana sudah diamankan. Dan omong-omong, semua kartu kredit tambahan atas namamu akan berhenti berfungsi tepat tengah malam nanti. Setiap dokumen yang ia keluarkan adalah sebuah pukulan telak bagi Dika. Wajah Dika berubah dari bingung, menjadi tidak percaya, lalu pucat pasi. Ia menyambar salah satu sertifikat itu, matanya membelalak melihat stempel notaris dan tanda tangan yang sah. Ini bukan tipuan. Ini nyata. Lisa membiarkan Dika menyerap kehancurannya sejenak. Lalu, ia mengambil surat gugatan cerai yang tadi diberikan Dika. Surat itu kini terasa begitu konyol di tangannya. Ia menatap Dika lekat-lekat, matanya berkilat penuh kemenangan yang dingin. Surat cerai ini, aku terima, katanya dengan nada setajam es. Lalu, dengan gerakan yang pelan dan penuh penekanan, ia merobek surat itu menjadi 2, lalu 4, dan membiarkan sobekan kertas itu berjatuhan ke lantai seperti konfeti dalam sebuah perayaan yang mengerikan. Tapi kita akan menggunakan surat cerai dari pengacaraku. Dan di dalamnya, Lisa mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, suaranya turun menjadi bisikan yang mematikan, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Wajah Dika adalah sebuah topeng horor. Warna kulitnya yang tadi sehat kini berubah menjadi kelabu seperti mayat. Matanya yang tadinya penuh kesombongan kini melebar ngeri, terpaku pada sobekan kertas yang berserakan di lantai. Suara robekan kertas itu seolah menjadi penanda hancurnya seluruh masa depan yang telah ia rancang dengan begitu cermat. Udara di sekelilingnya seolah menipis, membuatnya sulit bernapas. Tidak mungkin, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Lisa. Tangannya yang gemetar meraih dokumen lain dari map hitam Lisa, sebuah salinan akta dari Badan Hukum Keluarga. Ia membaca nama-nama Dewan Pengawas, klausul perlindungan aset, tanggal pembaruan. Semuanya sah. Semuanya tidak bisa ditembus. Dinding benteng yang ia kira telah ia taklukkan ternyata hanyalah sebuah ilusi, sementara benteng yang sesungguhnya berdiri kokoh di belakangnya, menertawakan usahanya yang sia-sia. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pikirannya berpacu panik, mencoba mencari celah, mencari kebohongan, mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Tapi tidak ada. Lisa dan ayahnya telah menutup semua pintu. Wanita yang selama ini ia anggap sebagai boneka cantik yang naif, ternyata adalah seorang grandmaster catur yang telah membiarkannya bergerak, hanya untuk menjebaknya dalam posisi skakmat yang telak. Rasa terhina membakar egonya. Ia bukan hanya kalah, ia telah dipermainkan sejak awal. Realita finansialnya yang sebenarnya mulai menghantamnya dengan kekuatan brutal. Gajinya sebagai manajer proyek memang di atas rata-rata, tapi itu tidak ada apa-apanya tanpa suntikan dana tak terbatas dari Lisa. Cicilan mobil sport yang ia kendarai setiap hari, yang membuatnya merasa seperti seorang raja, dibayar dari rekening bersama yang kini sudah bukan miliknya. Apartemen sewaan yang ia siapkan untuk Rina, uang mukanya ia ambil dari dana investasi yang juga sudah ditarik oleh Lisa. Setelan jas mahal di lemarinya, jam tangan mewah di pergelangan tangannya, keanggotaan klub golf eksklusif. Semuanya adalah fata morgana yang dibiayai oleh kekayaan Lisa. Tanpa itu semua, dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang karyawan biasa dengan setumpuk utang gaya hidup yang tidak mungkin bisa ia lunasi sendiri. Dia adalah seorang penipu yang topengnya baru saja direnggut paksa. Janji-janji yang ia berikan pada Rina, kehidupan mewah, perjalanan keliling dunia, status sosial yang tinggi, kini berubah menjadi debu. Rina tidak akan mau bersama seorang pria gagal. Rina mencintai Dika sang calon jutawan, bukan Dika sang karyawan bergaji pas-pasan. Keputusasaan mulai merayap masuk, menggerogoti sisa-sisa kesombongannya. Pria yang beberapa menit lalu berdiri angkuh seraya mengusir istrinya kini tampak menyusut. Bahunya yang tadi tegap kini merosot. Tatapannya yang tadi tajam kini kosong dan ketakutan. Ia menatap Lisa, wanita yang sama yang tadi ia hina. Kini, di matanya, Lisa tampak berbeda. Wanita itu berdiri tegak, diselimuti aura kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia bukan lagi istrinya. Ia adalah hakim, juri, dan algojo bagi nasibnya. Lisa. Panggilnya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Bagaimana kamu bisa setegak ini padaku? Setelah semua yang kita lalui bersama? Ia mencoba memainkan kartu terakhirnya, kartu sentimental. Mengungkit masa lalu, kenangan indah, cinta yang pernah ada. Itu adalah upaya menyedihkan dari seorang pria yang tenggelam,
mencoba meraih apapun untuk tetap mengapung. Lisa hanya menatapnya tanpa ekspresi. Wajahnya yang cantik tampak seperti pualam yang dingin, tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Tega? Balasnya, suaranya tetap datar. Apakah kamu berpikir tentang tega saat kamu tidur dengan sahabatku selama setahun? Apakah kamu berpikir tentang semua yang kita lalui bersama saat kamu merencanakan untuk merampokku dan membuangku di hari ulang tahunku? Setiap pertanyaan Lisa adalah sebuah tamparan tak terlihat yang mendarat telak di wajah Dika. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pembenaran. Ia benar-benar kalah. Beban dari kehancuran total itu akhirnya terlalu berat untuk ditanggung. Kekuatan meninggalkan kakinya. Lututnya lemas. Ia terhuyung ke depan, mencoba berpegangan pada meja, tetapi tangannya terpeleset. Dalam sebuah gerakan yang sama sekali tidak anggun, pria yang tadinya begitu angkuh itu jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Mahkotanya telah runtuh, dan sang raja palsu kini bersujud. Ia merangkak beberapa langkah ke depan, sebuah pemandangan yang menyedihkan. Ia meraih ujung gaun merah Lisa, mencengkeramnya seperti orang yang sekarat mencengkeram pelampung. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata penyesalan, atau lebih tepatnya, air mata ketakutan. Maafkan aku, sayang. Aku mohon, maafkan aku. Isaknya, kata-katanya keluar tak beraturan di antara isak tangis yang memalukan. Aku hilaf. Aku bodoh. Itu semua salah Rina, dia yang merayuku. Aku akan meninggalkan Rina sekarang juga. Aku akan melakukan apapun. Tolong, jangan lakukan ini padaku. Aku masih mencintaimu, Lisa. Aku mohon. Transformasinya kini lengkap. Dari seorang tiran yang kejam, menjadi seorang pengemis yang memohon-mohon di kaki wanita yang baru saja ia coba hancurkan. Ia rela membuang Rina dalam sekejap, menunjukkan bahwa cinta mereka tak lebih dari sebuah aliansi keserakahan. Ia rela menjilat kembali ludahnya, menawarkan cinta palsu yang sama untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pemandangan itu begitu menjijikan, sekaligus begitu memuaskan bagi Lisa. Pemandangan Dika yang bersujud di kakinya tidak menimbulkan sedikitpun rasa iba di hati Lisa. Cinta yang pernah mengisi hatinya kini telah menguap, digantikan oleh rasa jijik yang dingin dan mutlak. Pria yang menangis terseduh-seduh di hadapannya bukanlah suaminya. Ia adalah cangkang kosong yang menyedihkan, seorang aktor buruk yang sedang memainkan peran terakhirnya saat tahu pertunjukannya telah gagal total. Lisa menarik ujung gaunnya dari cengkeraman Dika dengan satu sentakan keras, seolah baru saja disentuh oleh sesuatu yang najis. Sayang, balas Lisa, suaranya setajam serpihan kaca. Panggilan itu sudah mati sejak kamu memutuskan untuk menghancurkan hidupku di hari ulang tahunku. Dan jangan berani-berani menyalahkan Rina. Baru beberapa menit yang lalu kamu mengatakan dia adalah partnermu yang sepadan, wanita yang mengertimu. Sekarang tiba-tiba dia menjadi penggoda yang jahat? Setidaknya Rina konsisten dengan perannya sebagai pengkhianat. Sementara kamu, Dika, kamu bahkan tidak punya kehormatan untuk mengakui dosamu sendiri. Kamu lebih rendah dari yang pernah aku bayangkan. Setiap kata Lisa adalah cambuk yang melucuti sisa-sisa harga diri Dika. Pria itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, terus menggumamkan kata, maaf, seperti mantera yang sudah kehilangan maknanya. Ia tahu ia sudah kalah, tapi insting primitifnya untuk bertahan hidup membuatnya terus memohon. Berharap ada keajaiban, berharap ada setitik sisa cinta di hati Lisa yang bisa ia eksploitasi. Di tengah isak tangisnya yang memalukan, sebuah suara nyaring tiba-tiba memecah suasana. Suara dering ponsel. Ponsel Dika, yang terlepas dari sakunya saat ia jatuh berlutut tadi, kini tergeletak di lantai marmer beberapa langkah darinya. Layarnya yang menyala terang memancarkan cahaya kebiruan di ruangan yang temaram, menarik perhatian semua orang. Di lantai yang bersih dan mengkilap, ponsel itu tampak seperti barang bukti di sebuah tempat kejadian perkara. Mata Lisa tertuju pada layar itu. Sebuah nama tertera di sana, menari-nari bersama getaran ponsel. Nama itu dihiasi dengan sebuah emoji hati berwarna merah. Rina Hati Merah 2. Darah Lisa terasa membeku sesaat, sebelum akhirnya mendidih kembali dengan amarah yang baru. Jadi, beginilah cara mereka menyimpan nama satu sama lain? Penuh cinta dan kemesraan palsu. Di saat Dika sedang menangis memohon pengampunan, wanita selingkuhannya justru menelepon, mungkin untuk menanyakan hasil eksekusinya. Waktu yang begitu sempurna, begitu ironis. Ini adalah takdir. Takdir yang memberikan kesempatan pada Lisa untuk menyelesaikan semuanya malam ini juga. Dengan langkah yang tenang dan penuh tujuan, Lisa berjalan mendekati ponsel itu. Dika melihat arah pandang Lisa dan kepanikan yang lebih besar melandanya. Jangan, Lisa, jangan, serunya,
mencoba bangkit untuk merebut ponsel itu. Tapi tubuhnya terlalu lemas karena syok, gerakannya lambat dan kikuk. Ia terlambat. Lisa sudah membungkuk dan mengambil ponsel itu dengan anggun. Ia menekan tombol hijau untuk menerima panggilan, lalu tanpa ragu menyentuh ikon loudspeaker. Suara Dika yang memohon kini berubah menjadi rengekan putus asa. Lisa, kumohon jangan. Terlambat. Suara riang dan manja seorang wanita kini memenuhi ruangan, terdengar begitu jelas dan nyaring dari pengeras suara ponsel. Sayang. Akhirnya diangkat juga. Gimana? Sudah beres? Sudah kamu usir wanita tua itu dari istana kita? Dunia Dika benar-benar berakhir pada detik itu. Ia membeku di tempat, wajahnya pucat seperti kertas. Suara Rina yang tanpa beban itu adalah vonis matinya. Suara itu terus mengoceh. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berbicara di hadapan penonton yang salah. Aku sudah siap nih di depan kompleks. Bawa 2 koper besar. Baju-bajuku yang paling bagus sudah aku bawa semua. Aku nggak sabar buat dekorasi ulang kamar kita. Gorden Pink pasti lucu, ya kan? Cepatlah, sayang, aku sudah nggak sabar mau merayakan kemenangan kita. Wanita tua. Istana kita. Kemenangan kita. Setiap frasa adalah bukti dari rencana keji mereka. Lisa mendengarkan semuanya dengan ekspresi yang tak terbaca. Rasa sakit karena dihina sebagai wanita tua memang ada, tapi itu kecil dibandingkan dengan kepuasan dingin yang mulai menjalari hatinya. Ia memiliki semua bukti yang ia butuhkan, langsung dari mulut si pelaku. Setelah Rina selesai dengan celotehannya yang penuh kemenangan palsu, Lisa mendekatkan ponsel itu ke mulutnya. Dika hanya bisa menatap ngeri, seolah sedang menunggu jatuhnya pedang sang algojo. Halo, Rina. Ini Lisa, kata Lisa, suaranya tenang, jelas, dan mematikan. Hening. Di seberang telepon, keheningan yang tiba-tiba itu terasa begitu pekat. Pasti Rina sedang terkejut, otaknya berusaha keras mencerna anomali ini. Mengapa Lisa yang mengangkat telepon Dika? Mengapa suaranya begitu tenang? Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, terdengar suara Rina yang terbata-bata. Elisa, kakakmu, kenapa kamu yang angkat? Lisa tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Oh, Dika sedang sedikit sibuk saat ini. Dia sedang berlutut di lantai, katanya, menikmati setiap kata. Tapi aku mendengar rencanamu. Kedengarannya seru sekali. Dekorasi ulang, Gorden Pink, merayakan kemenangan. Ia berhenti sejenak, membiarkan Rina merasakan teror yang mulai merayap. Rumah ini, kamar ini, tentu saja boleh kalau kamu mau mendekorasinya. Lanjut Lisa dengan nada yang manis namun penuh racun. Tapi sepertinya kalian harus memulainya dari luar pagar. Karena kalian akan tinggal di sini sebagai gelandangan. Datanglah ke sini, Rina, tutup Lisa, suaranya kini berubah menjadi perintah yang dingin. Ada kejutan untukmu juga. Anggap saja ini pesta penyambutan untukmu di istana barumu. Tanpa menunggu jawaban, Lisa memutuskan panggilan itu. Ia meletakkan ponsel itu di atas meja dengan pelan. Ruangan kembali sunyi, hanya menyisakan suara napas Dika yang tersengal-sengal karena panik. Permainan telah diatur. Sebentar lagi, kedua pengkhianat itu akan bertemu di bawah atap yang sama untuk terakhir kalinya, dan Lisa akan menjadi sutradaranya. 15 menit terasa seperti seabad dalam keheningan yang mencekam di ruang makan itu. Dika masih meringkuk di lantai, tidak lagi menangis, tetapi gemetar hebat dalam diam. Wajahnya adalah kanvas keputusasaan murni, menanti nasib buruk yang ia tahu akan segera tiba. Sementara Lisa, ia telah duduk kembali di kursinya dengan tenang. Ia menuang segelas air putih untuk dirinya sendiri, meminumnya perlahan dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Ia adalah perwujudan dari ketenangan badai, pusat kedamaian di tengah kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Kemudian, suara itu terdengar. Suara mesin mobil yang dimatikan di halaman depan, diikuti oleh bunyi pintu mobil yang dibanting dengan penuh semangat. Lalu, langkah kaki yang cepat dan percaya diri di jalan setapak. Klik-klak sepatu hak tinggi di atas batu alam, sebuah ritme yang mendekat menuju pintu depan. Dika tersentak mendengarnya, tubuhnya menegang seperti binatang yang terpojok. Pintu depan tidak diketuk. Gagangnya langsung diputar dan pintu itu didorong terbuka dengan kasar. Dika, aku dah. Suara Rina terputus di tengah kalimat. Ia berhenti mendadak di ambang pintu ruang makan, matanya berusaha memindai pemandangan yang ada di hadapannya. Pemandangan yang sama sekali tidak sesuai dengan skenario kemenangan yang ada di kepalanya. Ia mengenakan gaun mini yang mencolok, riasannya tebal dan sempurna. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Namun,
Senyum itu perlahan memudar saat matanya menyesuaikan diri dengan cahaya temaram ruangan. Pertama, ia melihat Lisa, duduk dengan anggun di kursi utama meja makan, menatapnya dengan ekspresi dingin yang menusuk. Lalu, tatapannya turun. Di lantai, di dekat kaki Lisa, ia melihat sosok pria yang ia cintai. Dika. Bukan berdiri gagah untuk menyambutnya, melainkan bersujud seperti seorang pesakitan, kemejanya lecek dan wajahnya basah oleh air mata. Ruangan itu sendiri berantakan, pecahan kaca, kertas sobek, dan botol anggur yang terguling. Senyum di wajah Rina lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kebingungan yang dengan cepat berubah menjadi firasat buruk. Dika? Apa-apaan ini? Tanyanya, suaranya terdengar tajam, kehilangan nada manjanya. Kenapa kamu di lantai? Dan kenapa dia masih di sini? Dika tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya semakin dalam, terlalu malu dan takut untuk menatap kedua wanita itu. Karena Dika diam, Lisa yang mengambil alih. Dia masih di sini karena ini rumahnya. Rina, jawab Lisa dengan tenang, seolah sedang menjelaskan pelajaran pada anak kecil. Dan Dika ada di lantai karena dia baru saja menyadari sebuah kebenaran yang pahit. Rina melangkah masuk, tatapannya menyalak marah. Kebenaran apa? Jangan bicara omong kosong. Lisa, Dika, bangun. Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Teriaknya pada Lisa, masih mencoba mempertahankan ilusi bahwa ia berada di pihak yang menang. Aku? Lisa tertawa kecil. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menunjukkan beberapa lembar kertas. Kertas-kertas yang membuktikan bahwa pria yang kamu banggakan ini, pria yang berjanji akan memberimu dunia, sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Lisa berdiri dan berjalan mengitari meja, mendekati kedua pengkhianat itu. Rumah ini milikku. Mobil-mobil itu milikku. Uang di bank, semuanya milikku. Dika, kekasihmu ini, hanyalah seorang parasit yang selama ini hidup dari kekayaanku. Dan sekarang, Lisa berhenti tepat di depan Rina, aku telah mencabut sumber kehidupannya. Mata Rina membelalak ngeri. Ia menatap Dika, menuntut penjelasan. Dika, apa yang dia katakan itu benar? Katakan padaku dia bohong. Dika akhirnya mengangkat kepalanya. Wajahnya yang menyedihkan adalah sebuah jawaban yang lebih dari cukup. Maafkan aku, Ri, bisiknya. Maaf? Pekik Rina, amarahnya meledak. Jadi kamu bohong padaku selama ini? Kamu bilang semuanya sudah atas namamu. Kamu bilang kita akan hidup mewah. Kamu bilang aku akan menjadi nyonya di rumah ini. Pembohong. Ini semua bukan salahku, balas Dika, tiba-tiba menemukan sedikit keberanian untuk membela diri. Ini semua idemu untuk mempercepat semuanya. Kalau kita menunggu lebih lama, mungkin aku bisa. Bisa apa? Potong Rina. Bisa terus menjadi benalu bagi istrimu? Aku tidak mau bersama pria gagal sepertimu. Dan aku tidak mau bersama wanita matre sepertimu yang hanya menginginkan hartaku. Cinta dan gairah yang pernah mereka rasakan kini menguap tak berbekas, menunjukkan wujud aslinya. Sebuah aliansi yang dibangun di atas keserakahan dan kebohongan. Di hadapan Lisa, mereka saling serang, saling menyalahkan, dan saling menghina, mencoba menyelamatkan diri masing-masing dari kapal yang karam. Lisa menonton pertunjukan itu dengan kepuasan yang dingin. Inilah mereka, dua manusia hina yang menunjukkan warna asli mereka saat dihadapkan pada kesulitan. Setelah membiarkan mereka saling mencabik selama beberapa saat, Lisa memutuskan bahwa pertunjukan sudah cukup. Cukup. Katanya dengan suara yang tajam dan berwibawa, langsung membungkam keduanya. Ia berjalan ke lemari di dekat pintu depan, membukanya, dan menarik keluar sebuah koper berukuran sedang yang sudah tua dan berdebu. Ia menyeret koper itu dan melemparkannya ke lantai di antara Dika dan Rina. Benda itu mendarat dengan bunyi gedebuk yang hampa. Kalian berdua memang sangat serasi. Sama-sama pengkhianat, sama-sama serakah, kata Lisa, suaranya memotong udara seperti pisau. Matanya menatap Dika yang masih di lantai. Dika, kamu punya waktu 10 menit untuk mengisi koper ini dengan pakaianmu. Hanya pakaian. Sisanya, tinggalkan. Lalu, ia beralih pada Rina, yang berdiri membeku karena syok dan amarah. Dan kamu, Rina, bantu pacarmu berkemas. Anggap saja ini kegiatan pindahan pertama kalian di istana baru kalian. Lisa melangkah mundur, memberikan mereka ruang. Ia menyandarkan tubuhnya di dinding dengan tangan terlipat di dada, menjadi penonton dari babak terakhir drama menyedihkan ini. Setelah itu, lanjutnya, matanya menatap tajam ke arah pintu depan, memberikan perintah terakhir yang tak bisa diganggu-gugat. Keluar dari rumahku.
Pintu kayu jati yang berat itu tertutup di belakang mereka dengan bunyi klik yang tegas dan final. Suara itu seolah menjadi penanda akhir dari sebuah era, mengunci Dika dan Rina di luar dunia kemewahan yang pernah mereka cicipi. Mereka berdiri dalam diam sesaat di jalan setapak yang diterangi cahaya temaram lampu taman. Dika memegang gagang koper butut itu dengan cengkraman erat, satu-satunya harta benda yang diizinkan untuk ia bawa. Rina berdiri di sampingnya, tubuhnya kaku karena amarah dan penghinaan yang luar biasa. Angin malam yang sejuk terasa seperti menampar wajah mereka, membangunkan mereka dari mimpi indah dan melemparkan mereka ke dalam kenyataan yang brutal. Keheningan itu pecah lebih dulu oleh Rina. "Aku tidak percaya ini," desisnya, suaranya bergetar. Ia berbalik menghadap Dika, matanya menyala-nyala seperti bara api. "Semua ini salahmu. Kamu bilang semuanya sudah beres. Kamu bilang kamu punya kendali. Lihat kita sekarang. Kita diusir seperti anjing." "Salahku?" balas Dika, egonya yang sudah terluka kini tersengat oleh tuduhan itu. "Siapa yang terus mendorongku untuk mempercepat semuanya? Siapa yang tidak sabar ingin menyingkirkan Lisa? Itu kamu, Rina. Kalau saja kamu lebih sabar." "Sabar untuk apa? Menunggu kamu mengumpulkan keberanian?" potong Rina dengan tawa mengejek. "Ternyata kamu bukan hanya pembohong, tapi juga seorang pengecut yang tidak kompeten. Aku meninggalkan segalanya demi kamu. Aku mengorbankan persahabatanku dengan Lisa demi pria gagal sepertimu." "Jangan sebut-sebut pengorbanan," bentak Dika, amarahnya akhirnya meledak. "Kamu hanya menginginkan uangnya, sama sepertiku. Bedanya, aku yang bekerja keras merencanakan semuanya, sementara kamu hanya menunggu hasilnya. Akui saja, kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai gaya hidup yang aku janjikan." "Tentu saja aku tidak mencintaimu sekarang," jerit Rina. "Bagaimana aku bisa mencintai seorang gelandangan?" Pertengkaran sengit mereka berlanjut hingga ke mobil Rina, sebuah mobil kota kecil yang kini terasa begitu sempit dan menyesakan. Suara pintu yang dibanting dengan keras menandai dimulainya babak baru dalam penderitaan mereka. Di dalam ruang terbatas itu, aroma parfum mahal Rina dan keringat dingin Dika bercampur menjadi aroma keputusasaan. Mereka saling melontarkan kata-kata paling kejam, merobek sisa-sisa keintiman yang pernah mereka miliki. Cinta terlarang mereka, yang terasa begitu menggairahkan saat dilakukan dalam kerahasiaan dan kemewahan, kini terlihat begitu jelek dan menyedihkan di bawah terang lampu jalanan. Setelah lelah berteriak, mereka terdiam. Rina menyalakan mesin mobil dengan kasar dan melaju tanpa tujuan, menjauhi kompleks perumahan mewah yang kini menjadi monumen kegagalannya. Mereka lapar, lelah, dan hancur. Dika, dalam upaya putus asa untuk merebut kembali sedikit saja citra dirinya sebagai pria yang memegang kendali, memecah keheningan. "Kita cari makan dulu," katanya dengan suara serak. "Kita perlu menenangkan diri dan membuat rencana." Rina hanya mendengus. Dika menunjuk sebuah restoran Italia yang cukup mewah di pinggir jalan. "Di sana saja." Ia ingin merasakan kembali sedikit saja normalitas, sedikit saja kemewahan yang telah direnggut darinya. Di restoran itu, mereka duduk dalam keheningan yang canggung. Setelah memesan makanan, suasana di antara mereka tetap dingin. Saat tagihan datang, Dika dengan gerakan yang sudah menjadi kebiasaan, mengeluarkan dompet kulitnya dan mengambil kartu kredit platinumnya. Ia memberikannya pada pelayan dengan sisa-sisa kesombongan yang masih ia miliki. Ini adalah momen pembuktian kecil baginya, di hadapan Rina dan di hadapan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sedikit canggung. "Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak." Darah serasa surut dari wajah Dika. "Apa? Coba lagi. Mungkin mesinnya error," katanya, suaranya sedikit bergetar. Pelayan itu menggesek kartu itu sekali lagi. "Hasilnya sama. Mungkin Bapak mau coba kartu lain?" tanya si pelayan, mencoba bersikap sopan. Dengan tangan yang mulai gemetar, Dika mengeluarkan kartu lain. Kartu gold. Ditolak. Kartu silver. Ditolak. Lisa benar. Tepat tengah malam. Semua aksesnya telah diputus. Ia kini benar-benar terisolasi secara finansial. Rina menatap pemandangan itu dengan tatapan jijik yang tak terselubung. Penghinaan ini terlalu besar untuk ia tanggung. Dengan kasar, Rina mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya sendiri dan membantingnya ke meja. "Ayo pergi," desisnya. Mereka keluar dari restoran itu diiringi tatapan penuh rasa ingin tahu dari pengunjung lain. Dika merasa seluruh dunia sedang menertawakannya. Mereka tidak punya tujuan. Apartemen yang Dika sewa belum bisa ditempati. Hotel bintang 5 sudah pasti di luar jangkauan. Akhirnya, setelah berputar-putar dalam keheningan yang menyiksa,
Rina menepikan mobilnya di depan sebuah bangunan dengan lampu neon yang berkedip-kedip redup. Sebuah motel murah di pinggiran kota. Kamar motel itu adalah gambaran sempurna dari kejatuhan mereka. Spraynya terasa lembab, ada bau apek yang samar di udara, dan suara lalu lintas dari jalan raya terdengar begitu jelas menembus jendela yang tipis. Ini adalah istana baru mereka. Dika meletakkan koper butut itu di sudut ruangan. Benda itu tampak begitu kecil dan menyedihkan. Rina duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya, menolak untuk menatap Dika. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Impian mereka telah mati. Hubungan mereka telah menjadi racun. Mereka kini adalah dua orang asing yang terikat oleh kebencian dan penyesalan. Dika duduk di kursi reot di seberang Rina, merasakan beban kegagalannya menekan pundaknya hingga ia sulit bernapas. Di tengah keheningan yang putus asa itu, ponselnya bergetar di dalam saku. Sebuah notifikasi email. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia membukanya, berharap ada secercah kabar baik. Namun, apa yang ia lihat di layar justru membuatnya semakin terpuruk ke dalam jurang keputusasaan. Email itu berasal dari Departemen Sumber Daya Manusia di kantornya. Subjeknya tertulis dengan huruf tebal yang seolah melompat dari layar dan mencekiknya. Panggilan rapat mendesak, evaluasi kinerja dan etika profesional. Dan di bawah subjek itu, ada satu baris yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Email itu ditembuskan ke seluruh dewan direksi. Dika sadar, pembalasan dendam Lisa belum selesai. Ini bukan lagi hanya masalah pribadi. Lisa kini datang untuk menghancurkan pilar terakhir dalam hidupnya, karirnya. 1 bulan kemudian, sinar matahari sore keemasan membanjiri ruang keluarga Lisa, memantul dari lantai marmer yang baru dipoles dan menyinari perabotan baru yang berwarna cerah. Udara dipenuhi aroma bunga lili segar dan alunan musik klasik yang menenangkan. Rumah itu terasa berbeda. Lebih ringan, lebih lapang, lebih hidup. Lisa telah melakukan perombakan total, menyingkirkan setiap benda yang mengingatkannya pada Dika. Sofa kulit gelap yang berat diganti dengan sofa linen berwarna krem yang nyaman. Meja makan kayu yang suram diganti dengan meja kaca modern. Dinding yang tadinya dipenuhi foto-foto pernikahan mereka yang palsu, kini dihiasi oleh karya-karya seni abstrak yang penuh warna. Rumah itu tidak lagi terasa seperti sangkar emas yang penuh kebohongan. Kini ia adalah sebuah kanvas baru, yang sepenuhnya milik Lisa. Transformasi itu tidak hanya terjadi pada rumahnya, tapi juga pada dirinya. Lisa tampak lebih bersinar. Lingkaran hitam di bawah matanya telah hilang, digantikan oleh kilat semangat dan kepercayaan diri. Ia memotong rambutnya lebih pendek, memberinya penampilan yang lebih segar dan tegas. Ia kembali menekuni hobinya melukis, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan karena Dika menganggapnya sebagai kegiatan yang membuang-buang waktu. Hari itu, ia mengadakan sebuah acara kumpul-kumpul kecil. Bukan pesta besar, hanya sebuah acara makan siang di taman belakang bersama orang-orang yang benar-benar berarti dalam hidupnya, keluarganya dan segelintir sahabat sejatinya. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati suasana damai. Ini bukan perayaan ulang tahunnya, tapi lebih terasa seperti perayaan atas kehidupannya yang baru. Di tengah suasana ceria itu, ayahnya, Raditya, menghampirinya, mengajaknya untuk berbicara sebentar di sudut taman yang lebih tenang. Wajah ayahnya tampak tenang seperti biasa, namun ada kilat kepuasan di matanya. Ayah punya beberapa kabar terbaru untukmu, kata Raditya dengan suara pelan. Tentang Tuan Prasetyo dan temanmu itu. Lisa mengangguk, siap mendengarkan. Ia tidak lagi merasakan getaran emosi saat mendengar nama mereka. Yang ada hanya rasa penasaran yang datar. Seperti yang kita duga, lanjut ayahnya, rapat dewan direksi itu adalah akhir dari karir Dika di perusahaan tersebut. Firma hukum kita mengirimkan surat keprihatinan secara rahasia kepada dewan direksi, menginformasikan bahwa salah satu manajer senior mereka sedang dalam proses hukum karena mencoba melakukan penipuan aset terhadap keluarga Anindita. Tentu saja, mereka tidak mau nama baik perusahaan tercoreng. Dia dipecat hari itu juga dengan alasan pelanggaran etika berat. Raditya menyesap tehnya sebelum melanjutkan. Beritanya menyebar cepat di kalangan industri. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau mempekerjakan orang dengan rekam jejak seperti itu. Ayah dengar, minggu lalu dia terlihat mencoba menjual jam tangan mewahnya di sebuah toko gadai. Dia terlilit utang kartu kredit dan dikejar-kejar penagih utang. Bagaimana dengan Rina? Tanya Lisa. Ah, Nona Rina, kata Raditya dengan senyum tipis. Perusahaan mereka lebih halus. Mereka tidak ingin ada skandal perselingkuhan di kantor. Jadi, mereka tidak memecatnya. Mereka memberinya kesempatan baru.
Dia diturunkan pangkatnya menjadi staf biasa dan dipindahkan ke kantor cabang mereka yang paling terpencil, di sebuah kota kecil di ujung pulau. Jauh dari teman-temannya, jauh dari pusat karir. Sebuah pembuangan yang elegan. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dika, yang begitu mendambakan status dan kekayaan, kini menjadi seorang pengangguran miskin yang kehilangan segalanya. Rina, yang begitu terobsesi dengan kehidupan sosialita dan kemewahan, kini terdampar dalam kesendirian dan keterasingan. Mereka tidak mendapatkan hukuman penjara, tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih buruk bagi orang-orang seperti mereka. Kehidupan yang biasa-biasa saja dan penuh penyesalan, selamanya dihantui oleh kemewahan yang hampir mereka miliki. Lisa mendengarkan semua itu, dan yang ia rasakan bukanlah ledakan kebahagiaan atau keinginan untuk balas dendam. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, kedamaian. Sebuah titik. Sebuah bab yang akhirnya benar-benar tertutup. Nasib mereka bukan lagi urusannya. Mereka kini hanyalah hantu dari masa lalunya, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Lisa berdiri sendirian di balkon kamarnya. Ia menatap hamparan lampu kota yang berkelip seperti lautan berlian di bawahnya. Udara malam terasa sejuk di kulitnya. Sebulan yang lalu, di hari ulang tahunnya, dunianya terasa runtuh. Malam ini, ia merasa seolah bisa menaklukkan dunia. Hari itu bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan awal dari kehidupannya yang sesungguhnya. Ia bebas. Ia masuk ke dalam, mengambil sebotol sampanye dingin dari kulkas dan menuangkannya ke dalam gelas kristal. Ia kembali ke balkon, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menatap pantulan dirinya di pintu kaca balkon, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan utuh. Senyum tulus terukir di wajahnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, ia berbisik pada pantulan dirinya, pada angin malam, pada masa depannya yang cerah. Selamat ulang tahun, Lisa. Ini baru awal dari segalanya, 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 awal dari